Perkenalkan, Muhammad Agung Aulia Hapsah atau singkatnya Hai, Agung Hapsah nih. seorang YouTuber yang jarang upload, setiap videonya adalah iklan. The next Casey Neistat, seorang filmmaker yang storytellingnya wah banget menurutku, dan ya, dia adalah salah satu YouTuber yang videonya sering aku lihat pada saat awal-awal aku buat video dan menginfluence aku banget sampai. Oke, thank you for watching. I'm Hegi Rama. Until next time, stay classy. Tapi ada juga selain Agung Hapsah yang menginfluence aku seperti Downnet Film, Chandra Leo, terus ada Agus Leo Halim, Sarah Dej, dan lain sebagainya. Dan ya, ceritaku baru saja dimulai. Aku lulus dari sebuah akademi pelayaran di tahun 2015 dan menjalani profesiku sebagai seorang pelaut dari 2016 sampai 2018, dan setelah itu mencoba menetapkan hati untuk mencoba peruntunganku di dunia kreatif. Aku nge-freelance sana sini, coba buat brand sendiri, buat usaha yang keren tapi malah rugi. Dan banyak deh hal-hal unik lainnya yang aku alami selama 3 tahun terakhir dari 2018 sampai sekarang 2021. Dan akhirnya aku ketemu YouTube, sebuah platform video yang memberikan keleluasaan buat para kreator dan orang biasa seperti aku untuk berekspresi dan berkarya di sana sesuka hati. Dan ini adalah video pertamaku di YouTube. Hey teman-teman, Kacau Boys here. Dan pada video ini kita akan membahas tentang Hold up. Dan bukan hanya untuk berkarya dan berekspresi, banyak YouTuber juga yang menjadikan ini sebagai profesi mereka untuk mencari cuan. Dan yang aku tahu, ini tidak mudah buat mereka menjadikan ini sebagai profesi utama, karena seorang kreatif yang moodnya sangat mudah terdistraksi sekali. Oke, kita mulai. Sekarang hari Kamis, besok Jumat videonya upload jam 7. Yes, itu dong teman. Hai, perkenalkan, namaku Gilang Rama dan hari ini kita akan ngebahas tentang influencer. Sebenarnya apa sih itu influencer? Dikutip dari Influencer Marketing Hub, seorang influencer adalah seorang yang dapat memberikan pengaruh pada keputusan orang lain. Ya, karena mereka memiliki otoritas, karena mereka memiliki kekuasaan, karena mereka cantik-cantik dan ganteng-ganteng, karena mereka memiliki pengetahuan, dan juga karena kedekatan mereka dengan para audiensnya. Dan dalam marketing bisnis, seorang influencer sangat berperan sekali dalam promosi produk mereka. Ya, dan siapa saja yang bisa menjadi seorang influencer? Ya, banyak sih ya. Bisa jadi dari kalangan artis, blogger, YouTuber, penulis, pemain sepak bola, terus keluarga, Pak RT. Ya, Pak RT. Karena influencer itu dibagi ke beberapa masa ya. Jadi ada masa 1.0 influencer. Jadi dimana hanya ada orang di sekitar kita yang bisa menginfluence kita sebelum masuknya media seperti TV dan lain sebagainya. Baru ke zaman 2.0 di mana artis-artis yang muncul di layar kaca bisa mempengaruhi kita untuk membeli sebuah tas bermerek, membeli sebuah kosmetik tertentu dan lain sebagainya. Dan finally di sekarang di zaman influencer 3.0 semua orang bisa menjadi seorang influencer, di mana mereka tinggal memfilmkan diri mereka, membroadcast diri mereka ke berbagai sosial media atau platform yang bisa memberikan banyak impact buat audiens yang masif. Dan juga influencer itu dibagi ke beberapa level ya. Jadi ada yang mikro, terus makro, terus mega gitu, dan itu berpatokan pada angka. Jadi yang mikro itu dari 10.000 sampai 100.000, dan yang makro itu dari 100.000 sampai 1 juta, dan yang mega itu di atas 1 juta. Dan bagaimana sih cara menjadi influencer di zaman sekarang ini? Ya, menurutku ada 3 steps yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu ya know yourself. Jadi kamu harus tahu spesifik apa yang kamu pengen kejar, sehingga itu menjadikan kamu nyaman buat berproses di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah broadcast yourself. Ya,
just do it, tinggal lakuin aja, tinggal broadcast, tinggal ambil HP terus videoin apa yang kamu lakukan, apa yang kamu suka, dan ya taruh di sosial media kamu. Kemudian yang terakhir adalah konsisten. Di zaman sekarang percepatan sangat sekali berperan, di mana quantity make quality, dan itu sangat berpengaruh sekali sih, karena seorang influencer itu harus hadir setiap hari di depan audiens atau orang-orang yang di-influence oleh dia. Dan dari kesemuanya itu baik sih buat kita memiliki beberapa influencer atau orang-orang yang jadi panutan kita dalam berkarya, dalam hidup, dan dalam berprofesi mungkin. Karena kita memiliki irisan dari lingkaran-lingkaran influencer itu yang menjadikan kita autentik dan independen. Oke, itu saja dari aku. Thanks for watching, dan do what you can, use what you have, and start where you are. Keep moving.